Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara mau memiliki masa depan yang cerah? Jaga mulutmu. Bagaimanakah kita bisa memiliki perkataan yang akan menentukan masa depan cerah bagi kita? Ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk saudara. Yang pertama, Tuhan bilang kamu mau ngomong apa? Kamu menyesal, aku bawa keluar dari Mesir. Kamu bilang lebih baik mati di padang gurun ini. Apa yang kamu ucapkan, aku akan lakukan kepadamu. Hati-hati saudara. Saudara minta yang kecil, Tuhan kasih yang kecil. Saudara minta yang sedang, Tuhan kasih yang sedang. Saudara minta yang besar, Allah bukannya tidak mampu. Allah sangat mampu mengabulkan doa saudara. Karena tidak ada perkara yang terlalu besar yang tidak bisa dia selesaikan. Hati percaya, mulut mengaku, mujizat akan terjadi. Dalam ibadah ini saya menyampaikan firman dengan judul perkataanmu menentukan masa depanmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah kisah. Ada seorang anak kecil yang bernama Tom. Satu kali di sekolah dia mendapatkan surat dari kepala sekolahnya. Dan berkata, Tom, ini kasih ke mama kamu, jangan kamu baca sendiri ya. Tom pulang ke rumahnya, dia kasih surat itu ke mamanya. Dan kemudian mamanya baca. Dan Tom tanya, Mama, isi suratnya apa? Mamanya agak terbata-bata menjawab dan dia bilang, ini Tom, surat ini bilang bahwa kamu itu murid yang terlalu pinter. Sehingga tidak ada guru lagi yang sanggup mengajari kamu. Sehingga mulai besok kamu gak usah pergi ke sekolah. Karena kepala sekolah minta mama saja yang mengajari kamu di rumah. Tom kemudian bilang, oh kalau gitu ya gak apa-apa. Saya juga seneng diajar sama mama di rumah. Sejak itu Tom tidak pernah sekolah lagi. Saudara-saudara, sekian puluh tahun berselang, ibu daripada Tom telah mati. Dan satu kali Tom ini menjadi seorang yang sudah dewasa dan dia mencari surat-surat lama. Dia bongkar-bongkar properti yang lama dan tanpa sengaja dia temukan surat yang dulu pernah dikirim oleh kepala sekolah kepada ibunya. Dan waktu dia baca bunyinya adalah, anakmu terlalu bodoh, tidak ada lagi guru yang bisa mengajari dia. Bawa pulang anakmu, kamu ajar sendiri. Ternyata ibunya membacakan dengan versi yang berbeda. Coba kalau ibu itu benar-benar membaca sesuai dengan apa yang telah didakwakan atau divonis oleh kepala sekolah, Tom tidak akan menjadi orang yang berhasil. Di kemudian hari Tom ini dikenal dengan nama Thomas Alva Edison, penemu terbesar sepanjang masa. Karena apa? Ada seorang ibu yang memiliki pandangan yang berbeda dan mengucapkan kata-kata yang tepat. Dan itu menentukan masa depan bagi anaknya Thomas Alva Edison. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup kita, mati kita, keberhasilan kita atau kegagalan kita sangat tergantung dari apa yang kita ucapkan. Sehingga kalau saudara ingin memiliki masa depan yang baik, kita harus menjaga mulut kita. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara mau memiliki masa depan yang cerah? Jaga mulutmu. Mulutmu adalah harimaumu. Itu akan menerkam kita kalau kita tidak menjaga perkataan kita. Saya pernah membaca kisah ada seorang raja Mesir yang meminta kepada juru masak di istananya untuk memberikan kepada dia daging yang paling bagus sekaligus daging yang paling jelek sebagai persembahan kepada dewanya.
Dan tentu para juru masak menjadi bingung apa daging yang paling baik dan apa daging yang paling jelek. Untunglah satu orang punya hikmat, dia ambil lidah saudara, lidah sapi. Dan dia bilang ini daging terbaik tapi ini juga daging terjelek. Kenapa? Karena dengan lidah kita bisa mengucapkan hal-hal yang baik. Tapi dengan lidah yang sama kita bisa mengucapkan hal-hal yang sangat buruk. Tentu Tuhan tidak ingin kita memiliki perkataan seperti itu. Tuhan mau kita punya perkataan dari lidah. Mengucapkan hal yang baik. Bukan baik atau buruk. Bukan benar atau yang palsu. Tapi perkara-perkara yang baik yang keluar dari mulut kita. Jika demikian, bagaimanakah kita bisa memiliki perkataan yang akan menentukan masa depan cerah bagi kita? Ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk saudara. Yang pertama, kita harus menghindari perkataan yang buruk. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena ciri orang yang sudah lahir baru, mulutnya diperbaharui. Orang kalau sakit pergi ke dokter, dokter suka bilang buka mulut, lihat lidahnya. Karena lidah menentukan kesehatan ataukah kita sakit. Betapa pentingnya kita menjaga lidah supaya damai sejahtera, sukacita, kemenangan kita alami dalam kehidupan. Saudara, Tuhan ingin agar kata-kata kita mengucapkan berkat, bukan kata-kata kotor atau kasar. Satu hari ada seorang majelis gereja melihat anaknya pulang dari sekolah pas pembagian raport. Lalu dia lihat raport anaknya, banyak merahnya saudara, nilainya jelek. Marah dia, dasar anak bego. Anaknya kaget, dia bilang, papa saya memang nilainya jelek. Tapi papa kan majelis, masa ngomong bego? Bego kan kata-kata kasar. Ayahnya kaget, ditegur sama anaknya, dia cari akal. Dia bilang, enak, bego itu bukan kata-kata kasar, itu kata-kata motivasi. BEGO, bangkitlah engkau, gunakan otakmu katanya. Dia cuma ngeles saja saudara sekalian, gak mau disalahkan. Amsal 12 ayat 18 berkata demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Hati-hati dengan mulut kita, jangan lancang, jangan menusuk, jangan menyalahkan, jangan merendahkan lawan bicara kita. Karena itu seperti pedang yang menikam. Perkataan fitnah, lidah yang bercabang, hoax, kemana-mana itu akan sangat merugikan orang. Alkitab berkata orang yang tidak mengekang lidahnya, ibadahnya sia-sia. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mari jaga mulut kita. Jangan menekan, jangan mengancam. Apalagi di dalam keluarga. Biarlah atmosfer keluarga baik. Karena suami bicara baik kepada istri, istri bicara baik kepada suami, orang tua bicara baik kepada anak. Begitu juga sebaliknya. Dalam Mazmur 141 ayat 3, firman berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pemazmur bilang, Tuhan daripada aku mengucapkan kata-kata yang salah, pasang gembok di mulut, supaya apa yang aku ucapkan hanyalah hal yang berharga. Jadi kalau kita mau mengucapkan sesuatu, coba pakai 3 filter ini. Pertama, apakah itu benar? Yang kedua, apakah itu perlu untuk saya sampaikan? Yang ketiga, apakah ini membangun? Apakah itu benar? Kan kadang-kadang kita menyampaikan berita yang tidak terverifikasi. Sudah sharing dulu sebelum disaring. Ternyata tidak benar, ternyata hoax. Jadi apakah itu benar? Yang kedua, kalaupun memang benar, apa perlu kita sampaikan kepada orang lain? Dan kalau kita rasa perlu, apakah cara membicarakannya juga baik sehingga membangun orang lain dan tidak meruntuhkan? Kita mengajarkan kata sia-sia yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman.
Jadi bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang baik? Hindarilah perkataan yang buruk. Yang kedua, kita juga harus mengembangkan kuasa dalam perkataan. Sekian tahun yang lampau, saudara, ada seorang profesor Jepang yang bernama Masaru Emoto. Dia melakukan penelitian dengan air dan dia kemudian menulis banyak buku, antara lain The Hidden Message in Water, The True Power of Water. Dia menunjukkan bahwa pikiran, kata-kata, emosi, doa, dan musik memiliki efek langsung pada pembentukan kristal air. Jadi dia ambil air, kemudian diteliti dengan mikroskop molekul airnya seperti apa. Dan ternyata kalau saudara lihat gambar yang ada di depan, ketika air yang diambil itu diucapkan kata-kata yang baik, peace misalnya, damai sejahtera, atau thank you, terima kasih. Maka dia membentuk semacam kristal yang bagus, love. Kasih juga membentuk kristal, molekul kristal yang bagus dari penelitian terhadap air di bawah mikroskop itu. Tetapi ketika ada kata-kata kasar seperti I will kill you, aku akan bunuh kamu. Itu molekulnya sepertinya berantakan, aut-autan begitu saudara. Ada satu daerah di Fujiwara yang molekul air ketika diteliti dengan mikroskop itu tampaknya kacau. Tapi kemudian dilakukan doa di sana dan diteliti lagi, molekul airnya membentuk satu bentukan seperti kristal yang indah. Ini menunjukkan apa yang kita ucapkan itu punya dampak yang besar terhadap diri kita dan terhadap lingkungan kita. Dan tahukah saudara, 70% tubuh kita terdiri dari air. Sehingga apa yang kita ucapkan itu akan sangat menentukan kepribadian kita. Lagi pula di dalam Bilangan 14 ayat 28. Ketika orang Israel berjalan di padang pasir. Dan dia selalu ngomel bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia bilang, lebih baik aku mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Buat apa Tuhan membawa kami kemari? Dan Tuhan bilang demikian. Katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan bilang, kamu mau ngomong apa? Kamu menyesal aku bawa keluar dari Mesir? Kamu bilang lebih baik mati di padang gurun ini? Apa yang kamu ucapkan, aku akan lakukan kepadamu. Hati-hati saudara. Kalau engkau lagi ngalami masalah dan bilang, aduh mati gua. Jangan-jangan mati beneran loh. Aduh rasanya gak sanggup, mana tahan. Kita akan kehilangan energi, vitalitas dalam kehidupan kita. Kalau saudara sakit katakan, aku tidak akan mati, tapi aku akan sembuh dan aku akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Oleh bilurnya aku telah disembuhkan. Dan Tuhan, sorga akan berkata, apa yang kamu katakan di hadapanku, aku akan melakukannya kepadamu. Dengan mulut kita dibenarkan, dengan mulut kita akan dipersalahkan. Dengan mulut kita memperoleh kehidupan. Dengan mulut yang sama, kematian, kerugian, kesialan bisa menerkam kehidupan kita. Karena itu jaga perkataan kita agar ada power, ada kuasa dalam apa yang kita ucapkan. Saudara, perkataan itu memiliki daya cipta. Ingatkah saudara, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta? Hanya dengan perkataannya. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan dan bintang. Semuanya itu ada. Bagaimana caranya Yesus meneduhkan Danau Galilea yang sedang mengamuk? Dia berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Gelombang badai langsung reda karena ada kuasa dalam perkataan Yesus. Ada perwira Kapernaum datang kepada Yesus dan bilang, hambaku sakit. Tapi engkau tidak perlu datang ke rumahku. Namun ucapkan saja satu patah kata, maka hambaku akan sembuh. Yesus berkata, pulang hambamu sembuh. Langsung hambanya yang sakit menjadi sembuh. Ada kuasa penciptaan dalam kata-kata kita.
Apalagi kalau kita beriman kepada Kristus. Seperti Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menaruh kuasa itu dalam diri kita. Karena di dalam Matius 21 ayat 21 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuberbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Hati percaya, mulut mengaku, mujizat akan terjadi. Mulut mengaku, hati nggak percaya, nggak akan ada mujizat. Hati percaya, tapi mulut tidak mengucapkan kata-kata yang sinkron dengan apa yang di dalam hati, tidak akan ada mujizat. Hati percaya, mulut mengaku, mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena itu ingat saudara, saya bukan apa yang orang katakan tentang saya. Saya adalah apa yang Yesus katakan tentang saya. Orang boleh berkata engkau bodoh, engkau rugi, engkau sial, engkau tidak akan berhasil. Tapi kalau engkau pegang firman Tuhan, Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Engkau biji mataku. Aku menghargai engkau. Engkau mulia, aku menebus engkau. Engkau adalah anakku yang kukasihi. Selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepalamu kalau aku tidak menghendakinya. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi engkau, aku akan pelihara. Saudara, karena itu kembangkan perkataan yang berkuasa. Itu yang saya sebut sebagai perkataan profetik. Apa itu perkataan profetik? Itu bukan berarti nubuatan, misalnya, hai anakku, dengarlah aku berbicara kepadamu. Tidak harus selalu seperti itu. Perkataan profetik adalah perkataan yang diucapkan dengan iman dari tidak ada menjadi ada. Ketika engkau melihat anakmu sakit, engkau berkata, Tuhan, engkau melihat dia sakit. Tapi aku perkatakan dalam nama Yesus, kesembuhan dia alami saat ini. Terima mujizat, itu perkataan profetik. Temanmu tanya, katanya kamu sudah doa, katanya kamu percaya Tuhan tolong. Mana mujizatnya belum datang, saya belum lihat. Ucapkan perkataan profetik. Mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Dan aku akan menerimanya tidak lama lagi. Itu perkataan profetik. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, karena dasarnya adalah firman. Saudara-saudara, Roma 10 ayat 8 berkata begini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kalau firman ada di dalam hati kita dan kita ucapkan dengan iman, dia akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya mau bilang betapa pentingnya kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Kalau gelas ini atau botol ini diisi dengan air putih, lalu luber, yang keluar adalah air putih. Tapi kalau gelas atau botol ini diisi dengan air got, lalu luber, yang keluar juga air got. Kalau saudara tiap hari mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang kotor, yang luber adalah hal yang kotor. Tapi kalau setiap hari engkau mengisi hatimu, pikiranmu dengan firman, yang keluar tiap hari hanyalah firman, firman, firman. Waktu engkau lagi ngalami masalah, tiap hari saudara baca Alkitab, yang Tuhan akan munculkan, ingatkan adalah firman yang menguatkan. Satu kali ada seorang pendeta yang sakit, demam panas 39 derajat Celcius, waduh, mengigau saudara, ngomong udah gak sadar, ya tidak bisa dia kontrol, mengigau. Dan dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena yang diisikan tiap hari firman, firman, firman. Jadi waktu mengigau, waktu panas badan tinggi, dia nggak bisa ngontrol perkataannya. Itu di alam bawah sadarnya keluar semuanya, firman.
Betapa pentingnya input yang kita masukkan di dalam hati dan pikiran kita. Itu akan menentukan hasil yang luar biasa. Karena itu saudara, miliki kuasa di dalam perkataan. Hati percaya, mulut mengaku. Perkataan profetik terjadi. Saudara minta yang kecil, Tuhan kasih yang kecil. Saudara minta yang sedang, Tuhan kasih yang sedang. Saudara minta yang besar, Allah bukannya tidak mampu. Allah sangat mampu mengabulkan doa saudara. Karena tidak ada perkara yang terlalu besar yang tidak bisa dia selesaikan. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Tidak ada hal terlalu kecil yang dia abaikan. Tapi tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak bisa dia atasi. Tinggal respon kita, hati percaya, mulut mengaku. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki perkataan yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Kita harus memiliki perkataan yang menjadi berkat. 3 hal. Pertama, menghindari perkataan yang buruk. Kedua, mengembangkan kuasa dalam perkataan. Yang ketiga, memiliki perkataan yang menjadi berkat. Dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 41 saya membaca ayat Alkitab tentang bagaimana perkataan itu jadi berkat. Dikatakan begini, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu Maria membuka mulut mengucapkan salam, Shalom. Itu bayi dalam kandungan Elisabet, Yohanes Pembaptis, melompat sukacita. Dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Wah, ini dahsyat banget saudara. Gak perlu nyanyi dulu nyembah Tuhan setengah jam. Gak perlu altar call dulu. Gak perlu ditumpangin tangan dulu oleh hamba Tuhan. Supaya orang penuh dengan Roh Kudus. Maria buka mulut saja kasih salam. Shalom alaihim. Orang itu penuh dengan Roh Kudus. Ini doa saya. Ibu-ibu, para wanita. Ketika engkau buka mulut. Suamimu penuh dengan Roh Kudus. Jangan sampai engkau buka mulut. Suamimu kerasukan roh setan, saudara sekalian. Sebab banyak orang kalau buka mulut, wah malah pecah perang dalam rumahnya. Betapa perkataan kita ini harus jadi berkat. Caranya gimana? Pertama, kita harus menjaga hati. Karena perkataan itu cermin dari isi hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan ketika orang mengata-ngatai saudara, ingat hal ini. Saudara gak bisa jaga mulut orang, tapi engkau bisa jaga hatimu sendiri. Jaga hatimu. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ada orang bilang gini, saya sih hatinya baik, cuma mulutnya aja yang jahat. Nggak ada ayatnya saudara sekalian. Karena Alkitab bilang, kalau hatinya baik, mulutnya juga baik. Mulut itu jahat karena berasal dari hati yang jahat. Karena itu jaga hati. Kedua, kita harus memperkatakan firman, pujian, dan ucapan syukur. Mazmur 71 ayat 8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Tiap hari mari kita suka memuji menyembah Tuhan. Nyanyi pujian untuk Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Banyak menyembah Tuhan, banyak menyanyi, setel lagu rohani. Nyanyi ikuti. Tapi suara saya jelek Pak. Gak apa-apa, kencengin aja itu volumenya. Saudara nyanyi agak pelan, kan jadi bagus. Belajar mengucap syukur. Bukannya karena keluarga kita sudah harmonis, maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, keluarga kita akan lebih harmonis. Bukannya karena kita tidak punya masalah, maka kita mengucap syukur.
Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukannya karena kita sudah kebanyakan duit, maka kita mengucap syukur. Tapi kalau engkau banyak mengucap syukur, saya mau katakan berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Karena di dalam ucapan syukur ada kuasa, ada berkat yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus memiliki lidah seorang murid, yaitu lidah yang membangun. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada yang letih, lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Miliki lidah seorang murid Yesus. Sehingga perkataan yang keluar itu mengencourage, membangun, menguatkan, bukan meruntuhkan orang lain. Terutama yang bagi punya anak kecil, hati-hati. Kalau anak kita nanya, apalagi umur 3, 4, 5 itu kan suka nanya. Ini apa, kenapa, mengapa, gimana. Selalu nanya, kita jawab, dia tanya lagi. Jawab mesti benar, jangan asal-asalan. Ada satu anak lain, nanya juga sama mamanya. Mamanya lagi sibuk. Mama, kenapa rambut mama mulai banyak putih-putihnya ya? Karena kamu nakal tahu. Tiap kali kamu nakal, rambut mama muncul satu putihnya. Anak itu malah tersenyum. Dia bilang, oh kalau begitu saya mengerti. Kenapa nenek rambutnya putih semuanya? Itu karena pasti mama nakalnya luar biasa ya katanya. Mamanya gak bisa jawab saudara sekalian. Karena apa? Ngomong sembarangan. Karena itu hati-hati dengan perkataan kita. Minta lidah seorang murid. Kita mendengar firman, kita taat, kita mengucapkan kata-kata yang membangun. Yang keempat, bagaimana kita memiliki perkataan yang jadi berkat. Kita harus menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita. Bukan cuma ngomongnya bagus, tapi perbuatannya berbeda. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena itu biarlah bukan hanya perkataan kita yang jadi berkat. Hidup kita mau dipakai Tuhan menjadi berkat. Menjadi alat kemuliaannya bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.